anggota pimpinan sidang menyampaikan di dalam pleno yang pertama ini kita harus memilih pimpinan sidang. SC yang hari ini baru diminta untuk pimpinan sidang sementara. Apakah pimpinan sidang yang ada di depan ini ditetapkan sebagai pimpinan sidang resmi atau ada masukan dari Bapak Ibu? Jadi kalau memang ada masukan misalnya pimpinan sidang atau anggota sidang diganti. Tapi kalau tidak, kalau setuju pimpinan sidang berarti kita lanjut nanti ke pleno 2. Silakan, ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Ya, silakan Pak. Oke. Menurut saya tim sidang sebaiknya yang ada di depan aja, tidak perlu diganti. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Lanjut Pak. Menyatakan bahwa pimpinan sidang yang sementara ini ditetapkan menjadi pimpinan sidang tetap. Ya. Maju. Ya. Setuju? Setuju. Kamu ada lagi. Kau bawa lihat Sinan. Baik, atas nama musyawarah pimpinan sidang sementara yang kami duduk berlima di depan ditetapkan sebagai pimpinan sidang tetap. Ya. Oke. Baik, untuk pleno kedua kami silakan. Lanjut aja. Baiklah, setelah musyawarah dari tim Jamil, maka kita pada yang kedua itu untuk laporan pertanggungjawaban dari Ketua Ikatan Pimpinan Ketua Tangsel periode 2020-2025 pada Bapak Insinyur Anak Rizal MSI dan persilakan. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Alhamdulillah para peserta sidang yang kami muliakan, tadi telah dinyatakan semuanya musda berjalan dengan sah karena telah dihadiri oleh 7 perwakilan dari 7 kecamatan di lingkungan Tangerang Selatan. Nah sekarang kita masuk pada pleno 2, di mana sekarang kita meminta laporan pertanggungjawaban pengurus Ikatan Keluarga Minang Tangsel periode 2020 sampai 2025 yang diketuai oleh Bapak Anafrizal. Pada Pak Insiden Anafrizal, silakan waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya. Waktu untuk Bapak kami berikan 10 menit. Terima kasih, silakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Ketua Ikatan Keluarga Minang IKM Kota Tangerang Selatan tahun 2025. Mohon maaf karena saya dikasih waktu 10 menit, mungkin saya tidak bisa merinci semua kegiatan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, laporan ini nanti ada lembaran pengesahan yang ditandatangani oleh Dewan Pembina dan Dewan Penasehat. Kemudian pendahuluan
tadi saya tidak perlu rincikan secara konkret bahwa kita bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan musyawarah daerah Ikatan Keluarga Minang Kota Tangerang Selatan periode 2020-2025. Kemudian dengan dilaksanakan musda IKM ini sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk melaporkan pertanggungjawaban semua yang sudah kami jalani dan sudah kami laksanakan. Banyak harapan agar kemudian hari laporan pertanggungjawaban ini menjadi satu pembelajaran dan gambaran bagaimana kepengurusan ke depan menjadi lebih baik, senantiasa berkembang. Garis program kerja Ketua Umum, kemudian Sekretaris Umum, saya tidak bacakan satu persatu secara umum tugas dan fungsinya. Lalu bidang-bidang yang sudah dibentuk di dalam kepengurusan IKM periode 2020-2025 bekerja dengan bidangnya masing-masing sesuai dengan job description yang sudah ada. Lalu rekomendasi internal dan eksternal. Rekomendasi internal adalah rancangan kegiatan Ikatan Keluarga Minang Kota Tangerang Selatan untuk melakukan langkah-langkah guna mengatur kegiatan IKM Tangsel itu sendiri. Pengurus IKM Tangerang Selatan harus lebih disiplin dan menghargai waktu. IKM Kota Tangerang Selatan harus lebih aktif mencari mengakomodasikan kecamatan-kecamatan mengenai isu-isu permasalahan yang ada di kecamatan. Kemudian IKM Tangsel sebagai wadah untuk menjalin silaturahmi seluruh masyarakat Minang yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kemudian untuk rekomendasi eksternal meningkatkan hubungan dengan kecamatan. Lalu IKM Tangsel berperan dalam menjaga hubungan antar kecamatan satu dengan yang lainnya. IKM Tangsel berpartisipasi di kegiatan kecamatan maupun kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah daerah. Kondisi pengurus yang sampai saat ini kita pernah melakukan penambahan atau reshuffle pengurus yang tidak aktif yang sudah kami serahkan dan kami diskusikan dengan rapat pengurus terbatas. Kemudian bidang rekomendasi kegiatan yang tadi sebagian sudah kami sampaikan. Pertama, setelah kita melakukan pelantikan pengurus di Swiss Bell tahun 2020, kita melakukan rapat kerja. Kemudian kita melakukan rapat pengurus, kemudian melakukan rapat anggota sesuai kebutuhan. Lalu kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, halal bihalal yang sudah kita lakukan setiap tahun. Lalu HUT Tangerang Selatan dan Gebiar IKM Tangerang Selatan tahun 2021. Kemudian seminar peresmian Sanggar Seni dan Budaya tahun 2021. Kemudian Festival Lagu Minang yang kita laksanakan tahun 2021. Kemudian mengikuti bazar UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kemudian silaturahmi dan gebiar IKM dirangkai dengan HUT Hari Ulang Tahun Kota Tangerang Selatan tahun 2022. Kemudian tahun 2022 kita melakukan pelantikan pengurus koperasi Andalas Jaya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan waktu di sambutan, kita punya koperasi Andalas Jaya, kita punya Sanggar Seni dan Budaya. Kemudian pelantikan Budokan Wong yang kita laksanakan hari itu. Kemudian tahun 2023 kita melaksanakan Hari Ulang Tahun IKM dan Budokan Wong Kota Tangerang Selatan. Kemudian silaturahmi dan pelantikan Budokan Wong tahun 2025 yang kemarin kita laksanakan di alam
rimba alam, restoran rimba alam. Kemudian kita juga melakukan kegiatan yang diundang oleh pemerintah daerah, menghadiri undang-undangan baik dari dinas koperasi, dari dinas Desperinda dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan pengajian yang dulu kita lakukan setiap bulan. Kemudian penggalangan dana yang sudah kita lakukan untuk bencana, baik itu yang dulu pernah untuk penggalangan dana Sumbar, Jogja, dan Cianjur. Lalu pelatihan-pelatihan yang kita ikuti, yang kita diundang, Ikatan Keluarga Minang diundang oleh dinas koperasi atau dinas-dinas yang ada di pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan adalah hari-hari besar, hari kemerdekaan, kegiatan-kegiatan agama. Kemudian kita juga melakukan bantuan untuk masyarakat Minang yang kita pernah lakukan bantuan beras, bantuan sembako dan lain sebagainya. Kemudian santunan anak yatim yang sudah kita lakukan di tiap tahun. Itu mungkin program-program kerja yang mungkin bisa kami sampaikan. Hal-hal lain mungkin yang tidak tersebutkan, kami mohon maaf tidak masuk di dalam catatan ini. Lalu untuk inventaris kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian nanti yang akan meneruskan kepengurusan IKN Kota Tangerang Selatan ini. Kita punya ya speaker aktif yang dulu kita beli untuk acara-acara rapat. Kemudian kita punya beberapa plakat yang penghargaan, kemudian stempel, ATK dan lain sebagainya. Kemudian sebagai sekretariat yang ada di Jamat mungkin masih bisa kita pakai sebagai sekretariat IKN Kota Tangerang Selatan. Kemudian terakhir kita punya kas tertanggal 31 Agustus 2025 sebanyak 4.200.000, itu lebih kurang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai penutup, kami menyadari dan memahami bahwa apa yang kita lakukan selama 5 tahun banyak yang kurang. Kami berharap apa yang sudah kita lakukan ini menjadi dasar buat kepengurusan yang akan datang, kepengurusan 2025-2030. Kami mengucapkan terima kasih ke semua, baik Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan seluruh pengurus yang ada, yang sudah aktif, yang sudah bekerja sama dan senantiasa bersedia menikmati segala keadaan yang ada selama 5 tahun ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada tentu Bapak Ibu pengurus kecamatan yang aktif selama ini membantu kegiatan-kegiatan yang ada di IKN Tangsel. Semua yang kita lakukan ini tentu seperti tadi kami sampaikan tidak sia-sia. Selalu ada hikmahnya. Dari apa yang telah kita perbuat, kita sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang kita bisa. Selain itu, kami berdua mengucapkan terima kasih selama 5 tahun ini ada yang sudah berkenan, ada kegiatan mungkin yang belum tersentuh. Mudah-mudahan ini menjadi PR, menjadi tantangan buat kepengurusan yang akan datang. Semoga kepengurusan ke depan dapat tetap menjaga kelestarian, kebersamaan, kekompakan orang Minang yang ada di Kota Tangerang Selatan. Seperti kita punya moto IKN dan Bundo Kandung ini belum sana. Tadi kamu sampaikan terjemahan dari Bundo sana ini adalah awak keluarga. Jadi kita pegang erat-erat, semoga hal-hal yang tidak baik yang mungkin membuat suasana tidak baik ini kita bisa hindari.
Semoga selalu tetap semangat seiring dengan rasa kebersamaan keluarga besar Ikatan Keluarga Minang Kota Tangerang Selatan. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, laporan ini akan saya berikan sebagai pertanggungjawaban kami kepengurusan tahun 2020-2025 Ikatan Keluarga Minang. Saya sendiri Insinyur Anafriza MSI sebagai Ketua Kota Tangerang Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.